Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di GOL, Gama Eksakta Online. Sahabat GOL di seluruh Indonesia, pernahkah berpikir untuk bersekolah di sekolah kedinasan? Atau bahkan masih ada yang belum tahu bahwa selain perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta, masih ada satu lagi institusi yang menjadi incaran para calon mahasiswa. Di video kali ini, GOL akan berbagi informasi mengenai salah satu sekolah kedinasan yang berada di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Ya, betul sekali, STAN atau Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Ingin tahu lebih lanjut? Mari kita simak bersama. Politeknik Keuangan Negara Sekolah Tinggi Akuntansi Negara atau PKN STAN yang telah berdiri sejak tahun 1952 sering disebut juga dengan STAN. PKN STAN juga menjadi sekolah kedinasan terbaik dan favorit setiap tahunnya. PKN STAN merupakan pendidikan tinggi kedinasan yang berada di bawah Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. PKN STAN sangat menarik minat para calon mahasiswa baru karena selama pendidikan tidak dipungut biaya dan tidak asrama. Selain itu, sistem PKN STAN menggunakan ikatan dinas dan setelah lulus akan langsung diangkat menjadi CPNS. PKN STAN mempunyai program studi yang diselenggarakan untuk lulusan SMA, MA, dan SMK dengan jenjang jurusan Diploma 1 dan Diploma 3. Berikut adalah daftar jurusan dan program studi yang dapat dipilih ketika mendaftar PKN STAN. 1. Jurusan Akuntansi. Jurusan Akuntansi mempunyai dua program studi unggulan. Pertama, program studi Diploma 4 Akuntansi. Kedua, program studi Diploma 3 Akuntansi. Mahasiswa jurusan akuntansi dipersiapkan untuk menjadi aparatur sipil negara yang berkompeten di bidang audit akuntansi pemerintah dan segala bidang keuangan negara. Lulusannya akan bekerja di lingkungan Kementerian Keuangan dan beberapa instansi lainnya yang membutuhkan tenaga auditor dan analis keuangan. 2. Jurusan Kepabeanan dan Cukai. Jurusan Kepabeanan dan Cukai memiliki dua program studi unggulan. Pertama, program studi Diploma 3 Kepabeanan dan Cukai. Kedua, program studi Diploma 1 Kepabeanan dan Cukai. Mahasiswa dan mahasiswi PKN STAN spesialisasi kepabeanan dan cukai dipersiapkan untuk dapat menjadi ahli kepabeanan dan pemungut cukai yang kompeten. Selain itu, diharapkan mampu membantu Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam proses pendidikan, mahasiswa dan mahasiswi spesialisasi kepabeanan dan cukai ditempa dan dituntut untuk mampu menjadi pribadi yang berkarakter, memiliki kedisiplinan yang tinggi, kekompakan, dan rasa cinta terhadap tanah air. 3. Jurusan Pajak. Jurusan Pajak memiliki 3 program studi unggulan. Pertama, program studi Diploma 3 Pajak. Kedua, program studi Diploma 3 PBB atau Penilai. Ketiga, program studi Diploma 1 Pajak.
Pada umumnya, spesialisasi perpajakan yang ada di PKN STAN sama dengan jurusan pajak yang ada di kampus lainnya. Akan tetapi, bila di kampus lain lebih menekankan pada laporan keuangan perpajakan, maka di PKN STAN lebih menekankan mahasiswanya untuk dapat melaporkan pajak, memungut, serta memotongnya. Seperti yang kita ketahui, setiap lulusan PKN STAN diharapkan untuk siap bekerja di instansi pemerintahan, terutama Kementerian Keuangan. Khusus untuk lulusan perpajakan PKN STAN akan ditempatkan di lingkungan Kementerian Keuangan di bawah naungan Direktorat Jenderal Pajak. Namun, hal itu tidak menutup kemungkinan bagi para lulusan perpajakan PKN STAN untuk dapat ditempatkan di instansi-instansi lain di Kementerian Keuangan. 4. Jurusan Manajemen Keuangan. Jurusan Manajemen Keuangan memiliki 3 program studi unggulan. Pertama, program studi Diploma 1 Kebendaraan Negara. Kedua, program studi Diploma 3 Kebendaraan Negara. Ketiga, program studi Diploma 3 Manajemen Aset. Mahasiswa jurusan Manajemen Keuangan dipersiapkan untuk bekerja di Direktorat Jenderal Anggaran, Perbendaharaan, dan Kekayaan Negara atau instansi-instansi kementerian lainnya. Mengapa banyak sekali calon peserta yang mendaftar ke PKN STAN? Apa saja kelebihan dari PKN STAN sehingga banyak orang yang rela meninggalkan kuliah di beberapa PTN top di Indonesia? Berikut merupakan beberapa keunggulan dari PKN STAN dibandingkan dengan kuliah di kampus non-kedinasan yang perlu diketahui. 1. Kuliah gratis. Selama kuliah di PKN STAN dalam jurusan apapun, baik Diploma 1 maupun Diploma 3, mahasiswa tidak akan dipungut biaya kuliah sampai lulus. Selain itu, ketika sudah menjadi mahasiswa PKN STAN, maka akan mendapatkan uang saku yang lumayan besar. 2. Karier terjamin dan langsung kerja. Lulusan PKN STAN akan ditempatkan sesuai bidang keahlian masing-masing spesialisasi di bawah lembaga Kementerian Keuangan maupun instansi pemerintah lainnya. Selain itu, gaji dan tunjangan yang lumayan besar akan didapatkan serta akan menjadi CPNS. Selain 2 kelebihan tersebut, tentunya masih banyak kelebihan ketika sudah diterima menjadi mahasiswa PKN STAN. Akan tetapi, di balik kelebihan tersebut, ada aturan perkuliahan yang harus ditaati. Sehingga, mahasiswa harus belajar dan berusaha giat agar dapat lulus dengan nilai yang baik. PKN STAN mengharuskan mahasiswanya untuk mendapatkan nilai dengan batas tertentu agar tidak dikeluarkan atau drop out dari kampus. Namun, hal tersebut kembali kepada individu masing-masing. Apakah akan belajar dengan tekun demi mendapatkan nilai yang baik, ataukah hanya akan bersantai-santai saja? Program studi Diploma 1 dilaksanakan selama 2 semester atau 1 tahun dan dilaksanakan di kampus PKN STAN Jakarta dan Balai Diklat Keuangan di Medan, Palembang, Makassar, Balikpapan, Manado, Cimahi, Malang, dan Yogyakarta. Sedangkan program studi Diploma 3 dilaksanakan selama 6 semester atau 3 tahun yang hanya bertempat di kampus PKN STAN Jakarta. Mahasiswa yang tidak memenuhi syarat kelulusan pada tiap akhir semester akan dikeluarkan dari program pendidikan PKN STAN. Lulusan spesialisasi Diploma 1 dan Diploma 3 dapat diangkat menjadi CPNS atau calon pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Keuangan atau instansi pemerintah lainnya baik di pusat maupun di daerah sesuai dengan formasi yang tersedia.
Penempatan mahasiswa yang dinyatakan lulus pada SPMB PKN STAN pada instansi Kementerian Keuangan atau instansi pemerintah lainnya, baik di pusat maupun di daerah, akan dilakukan setelah mahasiswa menyelesaikan pendidikan. Selain berprestasi dalam bidang akademik, mahasiswa PKN STAN juga berprestasi dalam bidang non-akademik. Ditunjang dengan adanya puluhan elemen kampus yang bergerak dalam bidang akademik, olahraga, maupun seni. Mahasiswa PKN STAN adalah insan-insan berintegritas dan siap mengabdi di seluruh penjuru negeri. Bagaimana informasi kami tadi? Apakah membuat para sahabat tertarik untuk bersekolah di sekolah kedinasan? Semoga tayangan kami dapat bermanfaat dan dapat dijadikan referensi bagi para sahabat yang sedang mencari-cari informasi mengenai STAN maupun bagi sahabat yang masih kebingungan dalam menentukan tujuan pendidikan lanjutnya. Terima kasih telah menyaksikan tayangan ini. Nantikan informasi mengenai sekolah kedinasan lainnya di video selanjutnya. Jangan lupa untuk like, komen, share, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.